Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini insyaallah kita akan melanjutkan baca yakni kitab Umdatul Ahkam, hadis yang keempat, Al-Hadisur Rabi. Qala mu'allif rahimallahu taala, Al-Hadisur Rabi, hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantasir wa man istajmara falyutir wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilahuma fi wudu'ihi fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Rawal Bukhari wa fi lafdhin Muslim fal yastanshik bi min kharaihi minal ma wa fi lafdhin man tawaddaa fal yastansir. Rawal Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum," apabila salah satu di antara kalian, yakni idza syara'a fil wudu, mulai berwudu. Idza tawaddaa ahadukum, apabila salah satu di antara kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, maka hendaklah dia yakni meletakkan air, fi anbihi, meletakkan di hidungnya air, semalias tansir. Istinsar ini mengeluarkan yakni air dari hidungnya setelah memasukkannya. Adapun memasukkannya disebut istinsak. Jika wudu ini adalah dia meletakkan air di hidungnya kemudian istinsar. Istinsar ini mengeluarkan. Kalau istinsak ini dimasukkan dulu istinsak kemudian dikeluarkan. Ini. Maka sini lias tansir yakni bahasa menyebutkan yakni liyukhrij al-ma'a min anfihi ba'da idkhalihi fihi wa idkhaluhu huwal istinsak. Dia stansir, ya ini maksudnya adalah dia mengeluarkan air dari dalam hidungnya setelah memasukkannya. Setelah memasukkan air itu ke dalam hidungnya, dan memasukkan air ke dalam hidung disebut dengan istinsak. Wa man istajmara falyutir. Istijmar yaitu maksudnya menggunakan batu, bersuci dengan menggunakan batu untuk menghilangkan kotoran yang keluar dari salah satu dari dua jalur. Jadi maksudnya ini istinja tapi dengan batu. Misalkan kita habis buang air kecil, misalkan ataupun buang air besar, kemudian tidak ada air, maka tetap bersucinya disunahkan dengan batu. Ini namanya istijmar. Dan barang siapa yang beristijmar, yaitu bersuci dengan selain air, ya, mungkin dengan batu, ya, maka fal yutir,
hendaklah dia mengakhirinya dengan jumlah yang ganjil, dengan ganjil, ya, seperti ya 3, 5, 7, pokoknya ganjil. Ini jadi dengan jumlah yang ganjil. Fal yutir, maka adalah dia mengganjilkan, ya, dengan jumlah yang ganjil. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi, dan apabila salah satu di antara kalian ini bangun dari tidurnya, falyaghsil yadahu, maka hendaklah dia membasuh, yakni apa, tangannya, membasuh tangannya sebelum dia masukkan kedua tangannya ke dalam tempat wudhunya. Di sini sebutkan ini sebelum dia masukkan ke tempat, yakni apa, wudhunya. Fa inna ahadakum la yadri, karena salah satu ini apa di antara kalian tidak tahu aina batat yaduhu, di mana tangannya ini apa bermalam, di mana tangannya bermalam. Kalau yang di sini tidak ada. Dalam lafaz yang lain disebutkan fal yaghsil yadayhi qabla ayyudkhilahuma fil ina'i salasan. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Maka adalah dia membasuh kedua tangannya sebelum dia masukkan ke dalam bejana 3 kali. Karena sesungguhnya salah satu di antara kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Maksudnya kalau pas tidur itu orang tidur malam ini, nggak tahu dia mungkin garuk-garuk apa, nggak tahu. Ya kan, pas tidur, maka pas bangun tidur sebelum dia memasukkan kedua tangannya ini ke dalam, mencelupkan langsung ya, ke dalam bejana atau tempat air ya, atau di tempat wudhunya, ini hendaklah yakni dia membasuh berarti kalau ada mungkin keran ya, dihancurkan dulu, dibasuh, bukan dimasukkan tapi dibasuh dulu. Kalau ada gayung pakai gayung, dibasuh dulu ini 3 kali. Alasannya karena salah satu di antara kalian tidak mengetahui di mana ya apa tangannya bermalam. Ini maksudnya apa yang dilakukan ketika pas tidur. Nah, di sini katanya batat yaduhu, batas ini bermalam, di mana tangan bermalam, maka ini hakikatul mabit yakunu min naumil laili. Jadi ini hakikat mabit ini berarti ini apa? Bangun dari tidur malam, bangun dari tidur malam. Kemudian Az-Zamakhsyari, Ibnu Hazm dan Al-Amili dalam menceritakan, demikian juga Ibnu Burhan, bahwasanya annaha takunu bi makna soro. Takunu di sini maknanya soro, itu menjadi. Fala takhtassu bi waqtin, maka tidak terkhusus dengan waktu. Kemudian apabila disebutkan kata tangan, maka yang dimaksud dengan tangan di sini adalah telapak tangan. Maksudnya tangan ini bukan sampai siku tapi sampai sini aja. Jadi yang dibasuh itu ini sebelum dimasukkan, ini kedua telapak tangannya ini. Al-makna ijmali dalam kitab Taisir Alam, mu'allif Allah menyebutkan
Yashtamilu hadzal hadisi ala salasi faqarat likulli faqrah hukmuha al-khas biha. Hadis ini mencakup 3 poin, dan masing-masing poin ini ada hukumnya yang khusus, hukum khusus. Yang pertama adalah di sini Nabi menyebutkan bahwasanya anal mutawaddi idza syara'a fil wudu adkhala al-ma' fi anfihi tsumma akhrajahu minhu wal istinsak. Bahwasanya orang yang berwudu apabila ia masuk mulai berwudu, maka ia memasukkan air ke dalam hidungnya, kemudian mengeluarkannya, dan memasukkan air ini disebut dengan istinsak, dan mengeluarkan ini disebut istinsal. Ya, istinsak dan istinsal. Karena hidung ini bagian daripada wajah. Al-anfu minal wajhi. Ketika kita wudu, kita ini wajib membasuh wajah, dan hidung termasuk bagian dari wajah. Yang orang yang berwudu diperintahkan untuk membasuh wajahnya. Dan banyak sekali hadis-hadis sahih yaitu disyariatkan hal itu, karena li'annahu minan nadhafati matlubah syar'an. Ini poin yang yang pertama. Maka di sini melakukan istinsak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, itu istinsar. Ini dilakukan setelah membasuh wajah apa sebelum? Ya sebelum. Kalau kita wudu kan, maka wudu itu kan bismillah, kemudian berkumur kan, masukkan air ke kumur, kemudian sisanya ini dimasukkan ke dalam hidung, istinsak, kemudian dikeluarkan dengan tangan. Ini dilakukan 3 kali. Maka ini poinnya. Berarti ini memang ketika membasuh hidung itu tidak hanya membasuh hidung lek wudu. Kalau bisa dimasukkan airnya, ya kan? Istinsak itu dimasukkan, dihirup. Maka ada hadis, fabalik fil istinsaki ila antakuna soiman. Bersungguh-sungguhlah kamu di dalam beristinsak, kecuali pada saat kamu puasa. Lek puasa nggak boleh terlalu disedot, dimasukkan ke hidung lepas puasa. Tapi kalau nggak puasa berarti menunjukkan ini diperintahkan ini untuk memasukkan. Maka tidak hanya begini kalau wudu, kan dibasahi ujungnya tok, enggak, tapi ini dimasukkan istinsak, kemudian dikeluarkan istinsal. Ini kalau dilakukan, ya insya Allah ya tambah ya sehat memang kan. Nah, begitu aturannya ini. Istinsal, ya istinsak dulu, kemudian istinsal. Poin yang kedua di hadis tadi, semazakar aidan anna man arada qat al adza al kharij minhu bil hijarah ayyakuna qat'uhu al rid aqalluha salasun wa alaha ma yaqatu bihi al kharij wa tanqa al makhal in kanat witron wa ila zada wahidah tutiru adada sab'i. Kemudian yang kedua, bagian kedua, Nabi juga menyebutkan di situ bahwasanya orang yang ingin membersihkan kotoran yang keluar darinya itu dengan batu, ya, batu kecil ya, dengan batu, maka hendaknya ini jumlahnya ini ganjil, minimal 3 kali. 3 kali bisa 3 batu, atau mungkin kalau nggak ada batunya ini punya sisi 3 bisa juga. Tapi doanya ini 3 kali, 3 batu 3 kali ya.
yang paling banyak ya, tidak dibatasi selama menjadikan bersih ya, sisa ini apa atau selesai buang hajat itu, bisa membersihkan ya apa tempat habis buang hajat yang ada pada ya, kedua lubang ya, ini apa jika jumlah ganjil jika genap ya maka tambah 1 supaya ganjil. Nah, supaya ganjil. 4 kali sudah bersih tambah 1 berarti 5 ganjil. Ada yang pernah istijmar di antara kita? Ada istijmar? Belum pernah? Yes, jangan kita lah, mungkin anak-anak. Maka ini sunnah. Ini ajaran. Misal Anda bawa cucunya, yang sepuh-sepuh cucunya, atau yang muda anaknya kecil SD misalkan, pipis. Habis pipis ya sunahnya kan ya dicawi lah ya kan, istinja. Tapi nggak ada air, gimana? Carilah batu di tepi-tepi jalan gitulah, batu misalkan ya, batu, iya nggak apa-apa. Ini pengajaran. Jangan kemudian nggak istinja. Yus kamu pada cili ya, kadonya di celananya di anu sedikit, baru pipiskan, kemudian terus pakaikan lagi, najis kan? Nah ini berbeda dengan orang yang misalkan putranya yang kecil ini kemudian nggak ada air, nggak bawa air, kan satunya dibiarkan begitu aja, udah diusapi aja lah, ngatas-ngatas, makanya kadang celananya pesing, tak apa, ya kan? Dengan yang tahu tadi udah nggak ada air gimana? Cari batu kecil. Ini pelajaran yang pertama, ini mengamalkan sunnah. Yang kedua pembelajaran kepada anak-anak bahwasanya ketika kita habis buang hajat, termasuk misalkan air kencing, habis kencing, hendaknya bersuci. Nggak ada air boleh dengan tadi cari batu. Nah, ini dengan jumlah ganjil minimal 3, 5, 7 dan seterusnya. Ini ya, ini apa poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang juga menyebutkan di situ bahwasanya orang yang bangun dari tidur malam, maka ini hendaknya tidak memasukkan telapak tangannya habis bangun tidur langsung ke dalam bejana. Tidak boleh langsung memasukkan, mencelupkan ke dalam bejana. Atau memegang sesuatu yang basah hingga dia membasuhnya 3 kali, karena tidur malam seringkali ini panjang dan tangannya bisa jadi menyentuh bagian tubuhnya, dan barangkali bisa saja pas tidur ini menyentuh bagian hal-hal yang ini apa dianggap ya tidak suci, ya gitu kan, jijik. Bahwa layak lam, sementara dia tidak tahu, maka disyariatkan baginya untuk membasuhnya linadzafatil masru'ah, untuk kebersihan yang disyariatkan. Kemudian berikutnya ada ikhtilaful ulama, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Qala ikhtilaful ulama'u fin naumi alladhi yusra'u ba'dahu ghuslu yad. Ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang tidur yang disyariatkan setelah tidur itu untuk membasuh tangannya tadi. Fa dhahaba Syafi'i wal jumhuru ila annahu ba'da kulli naumin. Imam Syafi'i dan juga jumhur berpendapat bahwasanya itu ba'da kulli naumin, setelah selesai tidur, setiap tidur apapun gitu. Min lailin au naharin, baik tidur malam atau tidur siang. Nah, bangun tidur disyariatkan untuk membasuh tangan dulu. Berdasarkan keumuman dari sabda beliau min naumihi, dari tidurnya. Sementara kedua imam Ahmad dan Imam Abu Dawud Adz-Dzahiri
yakni berpendapat itu adalah tidur malam. Mereka menguatkan pendapatnya bahwasanya hakikat baitutah, yaitu mabit itu tidaklah terjadi kecuali dari tidur malam. Demikian juga dengan apa yang ada di dalam riwayat Tirmidzi wa Ibnu Majah, idastaiqadha ahadukum minal laili, apabila salah satu di antara kalian bangun tidur dari malam, di waktu malam. Qala mu'allif Laisa alam ini bahasa menyebutkan warroji al-madhab al-akhir, dan yang roji yang kuat ini madhab yang terakhir, karena hikmah yang disyariatkan ini apa? Karenanya disyariatkan itu al-ghusl, yaitu untuk membasuh ini ghairu wadihah, innama yaglibu 'alaiha ta'abudiyah. Sesungguhnya ini apa? Yaglibu 'alaiha ta'abudiyah. Maka tidak ada majal untuk mengkiaskan siang ini atas malam. Wa in tala fihi naum, walaupun tidurnya panjang di situ. Karena di anau ala khilafil ghalib, karena ini berbeda dengan kebanyakan. Berbeda dengan atau bertentangan dengan seringkali atau kebanyakannya. Wal ahkamu tata'allaqu bil aglab. Wa dhahirul ahadits at-takhsis. Dhahirnya hadis ini adalah mengkhususkan. Kemudian juga mereka juga berbeda pendapat tentang apakah membasuh tangan itu wajib atau sunnah. Zahabal jumhur ila istihbab, jumhur ulama berpendapat disunahkan, dianjurkan atau disunahkan. Dan itu salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ikhtaruha al-Hiraqi wa al-Muwaffaq wal-Majdi wal masyhur min mazhabil Imam Ahmad al-wujub. Yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad ini adalah wajib membasuh itu. Dan ini ditunjukkan oleh dohirnya hadis ini. Sekarang masuk ke dalam pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis ini, hadis keempat ini. Yang pertama, di antara pelajaran bisa diambil dari hadis ini adalah wujubul istinsyaki wal istinsar, wajibnya beristinsyak dan beristinsar di dalam berwudu. Wajibnya beristinsyak dan beristinsar. Istinsyak tadi apa? Memasukkan air ke dalam hidung, nah, disedot gitu. Kemudian dan istinsar, mengeluarkannya, dikeluarkan, dimasukkan irob kemudian dikeluarkan. Ini 3 kali. Ini qaul an-Nawawi fihi dalalatun dhahiratun ala annal istinsara ghairul istinsak. Di dalam hadis ini terdapat dalil yang jelas bahwasanya istinsar itu bukan istinsak. Jadi istinsar itu mengeluarkan air dari dalam hidung, kalau istinsak memasukkan. Biasanya kalau istinsak, kalau kita masukkan sampai disedot itu apa terasanya? Kadang bablang nyilu sedikit ya kan, seng gitu kan sini. Wallahu ta'ala alam ya, tapi insyaallah bersih di dalam ini. Jadi apa? Hidung ini. Demikian. Yang kedua, bahwasanya anal anfa minal wajhi fil wudu akhdan min hadal hadisi ma'al ayat faghsilu wujuhakum. Bahwasanya hidung itu bagian daripada wajah di dalam berwudu. Jadi mengambil dari hadis ini. Demikian juga ditambah dengan ayat faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Di dalam ayat ini hanya basuh wajah. Kemudian mana dalil praktek kumur, kemudian juga kumur dan masukkan air ke hidung dan mengeluarkan air dari hidung? Dalilnya hadis. Maka di sini hadis itu penjelas apa yang masih mujmal di dalam ayat. Contohnya misalkan sholat, aqimus sholah, misalkan di Quran cuman dirikanlah sholat. Bagaimana sholatnya secara detail?
Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi nggak bisa dipisahkan. Jadi ini sunnah ini menjelaskan apa yang masih mujmal di dalam ayat. Dari sini tadi hidung bagian daripada wajah. Ya, maka wajib juga dibasuh, yang basuhnya dengan tadi ini dimasukkan air ke hidung kemudian dikeluarkan. Istinsak dan istinsal. Yang ketiga, masru'iyatul itar liman istanja bil hijarah, disyariatkannya untuk berjumlah ganjil di dalam bagi orang yang bersuci dengan menggunakan batu. Menggunakan batu disunahkan untuk bersucinya dengan jumlah ganjil 3, 5, jadi atau tadi 7 terserah sampai bersih. Al-Majdi fil Muntaqam mengatakan, dan ini mahmulun ala anna qat'a ala witrin sunnah bima zada ala salas. Jadi menutup mengakhiri jadi istijmar tadi dengan jumlah ganjil ini sunnah bima zada ala salas. Sunnah apabila ini lebih dari 3, ya minimal 3. Lebih dari itu 5, 7 maka ini sunnah. Qala Ibnu Hajar, istanbatu qaumun minal hadis anna maudhi al-istinja makhsusun bil rukhsah ma'a baqai athari najasah alaihi. Ibnu Hajar berpendapat suatu kaum, jadi kaum beristimbat dari hadis ini, mengambil hukum dari hadis ini bahwasanya tempat istinja ini makhsusun bil rukhsah, khusus ini diberi rukhsah ma'a baqai athari najasati alaihi, seandainya masih ada bekas atau sisa najis padanya. Maksudnya begini, orang misalkan buang hajat, kalau dulu ya buang hajat, kemudian nggak ada air, kemudian membersihnya pakai batu, terus kalau kena keringat bisa sisa sedikit kan dengan air, nggak ada air, maka itu rukhsah, ini ada keringatan. Maka tentu bersuci kalau yang ada air, ya dengan air itu lebih sempurna. Tapi kalau nggak ada, sekarang kalau gantinya air kadang diambil tisu, ya kan, tisu. Semoga apa tisu, semoga jumlah ganjil, gitu. Jumlahnya ganjil kan itu. Nah ini. Walaupun kadang kalau nggak biasa juga repot. Paling nggak biasa. Tapi kadang ada tempat nggak ada air, nggak dikasih air. Ya ini lakukan aja, itu istijmar. Ya kan? Tapi dengan jumlah ganjil tadi 3, 5, 7 berapa ini. Kemudian seandainya ini rukhsah, jadi tempat istinjanya ini mau susun bil rukhsah. Yang kelima, masru'iyatu ghasiyat minan naumil lail, disyariatkannya untuk membasuh tangan, telapak tangan ini dari bangun tidur malam. Nah, telah disebutkan tadi ada perbedaan pendapat tentang apakah mengkhususkan hanya tidur malam saja ataukah malam dan siang. Demikian juga perbedaan pendapat tentang wajib apakah sunnah. Tapi hendaknya tidak ditinggalkan, lakukan macam itu. Disebutkan sini wujubul wudu minan naum. Jadi wajibnya berwudu setelah bangun tidur.
Yang ketujuh, an-nahyu an idkhaliha al-ina'a qabla ghusliha. Larangan memasukkan kedua tangan, yaitu tangan ini ke dalam bejana. Maksud bejana itu tempat air, tempat yang ada airnya, sebelum membasuhnya ketika bangun tidur. Wa huwa imali tahrim aw lil karohah, dan itu mungkin larangan itu menunjukkan haramnya hal itu atau makruhnya hal itu. Ala khilafi fi wujubil ghusli wal istibabihi. Ini sesuai dengan perbedaan pendapat tadi. Ada pendapat wajib, jika mengatakan itu haram berarti wajib membasuh. Ketika karohah maka ini sunnah. Tapi hal semacam ini untuk kehati-hatian lakukan, ya, jangan ditinggalkan. Pokoknya habis bangun tidur, sebelum tangan ini masuk ke dalam tempat bejana yang ada airnya, maka dibasuh dulu, dibasuh 3 kali. Ini. Yang 8, az-zahiru min ta'lil masru'iyatil ghusliyah an-nadhafah. Zahirnya dari sebab disyariatkannya untuk membasuh yakni tangan ini setelah bangun tidur ada an-nadhafah, yaitu untuk apa? Kebersihan. Walakin al-hukmu lil ghalib fa yusra'u ghusluha walau khafidhuha bi kisin wa nahwi zalika. Akan tapi ini hukum ini apa? Lil ghalib, untuk kebanyakan keseringan begitu, maka disyariatkannya untuk dibasuh, walaupun misal dia menjaganya dengan dimasukkan kresek plastik misalkan dan semisalnya. Yang ke-9, ya tetap ini pokoknya mau tidur ini dibasuh. Yang ke-9, qauluhu wa idza istaiqadha dhahiruhu annahu hadisun wahid kama fil Bukhari. Faqad ja'alahuma hadisan wahidan litihadi sanatihima walakinahuma fil Muwatta wa inda Muslimin hadisani. Ini sabda Nabi, idza istaiqadha wa idza istaiqadha, dan apabila dia bangun tidur. Maka dohirnya hadis ini satu hadis sebagaimana di dalam Bukhari. Faqad ja'alahuma hadisan wahidan litihadi sanatihima, yang menjadikan keduanya ini satu hadis karena sanadnya jadi apa? Jadi satu. Akan tetapi keduanya di dalam Al-Muwatta dan juga Indah Muslim, Imam Muslim ini ada 2 hadis. Demikian juga di antara saya tambahkan di antara faedah juga bahwasanya termasuk hikmah diperintahkannya membasuh tangan setelah bangun tidur tadi. Apa sebabnya? Karena tangan itu kita tidak tahu di mana, orang itu tidak pas tidur nggak ngerti di mana tangannya bermalam, garu-garu apa, nah, kita tidak tahu ini. Kemudian juga di antara faedah juga adalah bagusnya pengajaran Nabi SAW, di mana beliau mengkaitkan hukum ini dengan menjelaskan hikmahnya, diperintahkan begini karena ini, diperintahkan ini karena ini. Untuk apa? Agar liyasdad al-mukallafu imanan bihi, agar mukallaf, jadi perintah atau hamba ini ketika yang diperintahkan untuk itu bertambah iman, bertambah keimanannya. Demikian juga dengan itu tampak tingginya syariat ini, tingginya syariat Islam ini, dan sempurnanya syariat Islam. Demikian juga di antara faedah adalah kamalu syariati al-islamiyah bil inayah bit thaharah wal ihyati laha.
kesempurnaan syariat Islam, yaitu dengan memberikan perhatian yang besar terhadap toharoh, terhadap masa bersuci, dan juga kehati-hatian tentang masalah itu. Dan Islam ini ketika dilakukan, diamalkan syariat-syariatnya, insya Allah ini akan membawa banyak faedah. Baik kita ketahui hikmahnya apa tidak. Nah, kewajiban kita ketika ada nas, hadis atau mungkin ayat atau hadis diperintahkan sesuatu, maka kita lakukan. Baik kita mengetahui hikmahnya, tahu apa tidak. Ini hikmahnya apa? Untuk apa? Yang dilakukan. Ya contoh misalkan orang batal buang angin, disyaratkannya wudhu, kan gitu. Ya sudahlah, syaratnya wudhu gitu. Syaratnya adalah wudhu. Ini maksudnya. Jadi wudhu bukan membasah masalahannya, yang dibasuh bukan tempat keluarnya angin, akan tapi berwudhu. Dan demikian yang disyariatkan. Tapi ini hadis keempat ya. Ada yang tanya terkait dengan ini? Ya. Yang masuk 3 kali itu kalau seumpamanya perjalanan di mobil itu, karena kita membuang air kotoran, kita pakai tisu basah itu dibolehkan pakai basah yang tiga lembar, yang 3 jilid. Apa memang kita tidak melakukan sama sekali? Tidak melakukan apa? Maksudnya kan kalau kita perjalanan di mobil, kita buang air besar, yang bayi. Karena nggak ada batu, kita pakai tisu basah 3 lembar. Ya minimal 3 ya kan, minimal 3. Mungkin basah kemudian juga kering. Iya, jadi ini hikmahnya mungkin ya. Jadi basah kemudian kering ya, kan kering. Dengan jumlah kerusakan ganjil kan gitu. Kenapa kalau kering tidak menyebar gitu kan? Jadi mungkin semacam itu dilakukan. Jadi tetap dilakukan. Kata anak-anak, saya bilang anak-anak. Tapi kalau kita bawa misalkan mobil sendiri sebenarnya lebih enak. Kalau mobil sendiri, kalau mobilnya nggak mobil sendiri, ada air, disiapin air, itu penting. Kadang-kadang kan, kecuali kalau kita memang nanti bisa singgah di rest area, ada kamar kecil ya, nggak masalah, itu kan ada air di situ. Pas ketika tidak ada, nah ini diamalkan, mengamalkan tadi istijmar semacam itu perlu. Nah, termasuk kalau nggak ada batu, karena tentu batu kan beda dengan kertas. Kalau seandainya ada batu, kalau nggak ada ya bisa tadi semacam tadi tisu. Kata orang dewasa sendiri ketika membuang air kecil misalkan ya, bayangan kita semacam itu. Karena ingat, hati-hati ya, karena air kencing ini ada penyebab azab kubur secara umum itu minal baul, karena sebab air kencing. Orang habis buang air kecil tidak istinja, tidak bersuci, ini akhirnya najis, tetesnya najis. Nah, ini kan mudah untuk dilakukan, tapi tidak sedikit orang yang kadang kurang perhatikan ini. Ya mudah-mudahan kita ini bisa untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi, ajaran Nabi yang telah kita ketahui. Naktabi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.